Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan dibawakan oleh CGP atas nama Pak Amiruddin SPD Angkatan 10. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Fatur Rahman yang sudah membuka acara diseminasi untuk budaya positif ini. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta staf SDN 222 Manajen. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mendukung kami dalam kegiatan di pendidikan guru bergerak. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kemudian kita mendapatkan kabarnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami berdua mengucapkan yang tak terhingga dari awal pendidikan guru bergerak sampai hari ini dan akhir nanti atas dukungan yang diberikan, terutama hari ini di kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang harus kami lakukan di kegiatan pendidikan guru bergerak, yaitu membuat aksi nyata dari apa materi budaya positif yang sudah kami pelajari di pendidikan guru bergerak itu. Jadi ini harus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu itu sehingga dapat terjelaskan pada lingkungan sekolah tempat kami selesaikan, khususnya di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu hari ini materi kita yang harus kami sampaikan yaitu budaya positif. Di mana budaya positif ini yang kita ketahui adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kebaikan, yang sering mendapatkan dukungan dari lingkungan sekolah dalam rangka menciptakan anak-anak supaya memiliki etika menjadi generasi yang unggul di masa akan datang. Lewat budaya positif ini juga visi sekolah akan nantinya terwujud. Selanjutnya dalam kegiatan ini nanti ada 8 materi ya. Jadi konsep inti di budaya positif ini nanti ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan pendidikan inklusif. Baik, yang pertama kita langsung saja ke pembelajaran
para hikmah baru. Pembelajaran dalam perhikmah baru ini menjadi salah satu acuan yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi istilah berdiferensiasi ini baru muncul di kurikulum Merdeka. Mengapa ini dimunculkan? Karena tentu kita ketahui bersama bahwa anak-anak peserta kita itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu bagian dari perhikmah baru ya. Kemudian ada di sisi diri respon dari Stephen R. Covey yang mengatakan, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplin ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang salah satu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberikan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bersama bahwa sebagai pendidik itu tentu memiliki tujuan, salah satunya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka nantinya dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi yang intrinsik dalam perubahan perilaku yang dari arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu yang terhormati, kalau disiplin itu sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, sebelum menerapkan ke terkait. Dan selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Di nilai-nilai kebajikan di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intisnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai pada setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sedikit saya tambahkan untuk nilai-nilai kebijakan ini,
Jadi nilai-nilai kebajikan yang nilai yang kita terapkan di dalam budaya positif dalam anak didik kita. Nilai kebajikan universal ini sangat luas sekali ya. Misalnya kebanyakan yang bersifat kebajikan yang bersifat gotong royong itu misalnya saling menghargai dan menghormati, bertanggung jawab dan empati. Ini ada kata-kata yang universal ya. Kebajikan yang universal artinya nilai kebajikan semua dunia mengakui, contohnya kejujuran. Jadi kejujuran ini bukan hanya bonek yang mengetahui bahwa kejujuran seperti itu, tapi kejujuran sebenarnya ini sudah diketahui oleh seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk di hari 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia sosial, pasti kita ini membutuhkan yang namanya 5 kebutuhan dasar, sehingga kita melakukan tindakan kebutuhan dasar inilah yang menjadi dasar kita melakukan tindakan tersebut. Di sini dulu saya memperlihatkan, ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, perkosaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini bertahan hidup tentunya pasti kita membutuhkan yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau misalnya ini sepertinya rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada harga diri. Harga diri di sini kita menginginkan untuk anggap sebagai pemimpin yang berprestasi, diakui ataupun didengar. Kemudian ada di sini kebebasan. Kebebasan di sini mencakup seperti ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengembalikan harga dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi pada saatnya yaitu saya kasih contoh misalnya di bagian kebebasan ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang penting ada timbal baliknya. Seperti bertahan hidup. Bertahan hidup itu kan kita misalnya mencari uang, kemudian uang itu dipakai untuk membeli makan. Jadi itu karena hasil kerja kita itu artinya tadi saya katakan dapat timbal balik karena ada uang untuk membeli makan, sehingga kita bisa artinya bertahan hidup. Di sini contoh yang lainnya lagi bagian di kebebasan, seperti anak-anak kita yang kalau itu misalnya sudah saatnya keluar main, mereka itu ada yang melakukan aktivitas saja seperti bermain bola. Nah, salah satu itu untuk melancarkan kebebasan yang dari kepenatan di saat belajar. Jadi mungkin itu 5 kebutuhan dasar
Nah di sini ada contoh lain lagi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh menenun waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jadi ini termasuk kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini anak ini sebenarnya yang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru joki ke teman-temanku di depan kelas. Ini termasuk kurang pemetaan ya, begitu. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma begitu aja, dengar ibu guru aja. Dan ini anak ini ingin memiliki kebebasan. Ini ada contoh, mungkin Bapak dan Ibu bisa menjawab. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apakah ini kesenangan, cinta dan kasih sayang dan kebebasan ataupun permasalahan? Bagaimana Bapak dan Ibu? Mana sini? Apa definisinya bagus? Ya, yang tepat. Aku hebatkan bisa diambil aku. Bagaimana menurutnya? Gimana itu? Ya, kesenangan dia karena sudah diberikan apa yang penilaian pasti anak ini senang. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya di sini pasti lebih bahasa ya dengan anak ini masih lebih bebas seperti itu. Selanjutnya kita tinggalkan dulu di kebutuhan dasar. Nah sekarang kita masuk di motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia ini merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini termasuk teori motivasi hukum dan penghargaan ya. Sebenarnya itu teori motivasi hukum dan penghargaan ini terbagi 2, ada motivasi intrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari luar, sedangkan intrinsik itu berasal dari dalam. Selanjutnya kita di 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Jadi sebagai guru itu tentu kita ini harusnya ada di nanti setelah menjadi teman-teman guru, Bapak dan Ibu guru bisa bagi diri saya. Sebenarnya saya ini ada di posisi yang mana? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
Lima posisi kontrol ini terdiri dari lima, ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini sebagai urut harus dimiliki ya di antara kelima posisi ini. Tapi di sini ada nanti posisi yang benar-benar posisinya nomor satu peradaannya di sini. Sedikit saya akan sampaikan untuk lima posisi kontrol ini. Yang pertama ada penghukum. Jadi ya, jadi ada istilah penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menetapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata kasar ya terhadap murid. Ciri-cirinya itu biasanya berdiri tegak, telah pinggang, gitu ya. Biasanya itu mata melotot, dan bisa memberikan diri. Misalnya patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Trauma ini malas. Jadi itu seperti contoh-contoh kata-kata yang biasa diucapkan oleh penghukum. Dan di sini pelakunya kan tentu kita sebagai guru ya menurutnya ini tapi disilakan dengan posisi contohnya seperti penghukum. Kalau misalnya ayah bersikap seperti itu, misalnya selalu yang terakhir selesai ya. Jadi saya himbau kepada bapak dan ibu, kalau dulunya sebelum mengetahui ini saya mohon maaf sebelumnya mungkin posisi kontrol ini ditinggalkan ya mulai dari sekarang. Kalau misalnya memang sebelumnya pernah melakukan, tidak mungkin teman-teman bapak ibu guru mungkin dia pernah merasakan saya sendiri secara pribadi saya jujur mungkin saya pernah melakukan ini di penghukum. Tapi karena sekarang kita sedang mengetahui tentang posisi tersebut, karena kita tinggalkan mulai dari sekarang. Karena ini dampaknya nanti sangat buruk sekali ya terhadap anak didik kita. Misalnya dihukum, dipukul, pasti anak-anak memberikan dirinya kalau diberikan hukuman fisik, misalnya dipukul, itu pasti anak tidak akan melupakan sampai kapanpun. Jadi sekali lagi untuk bapak dan ibu, kira-kira di posisi penghukum ini barangkali perlu ditinggalkan. Sekarang di pembuat merasa bersalah. Jadi posisi pembuat bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat merasa bersalah atau menggunakan kesenian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti. Jadi posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya mengucapkan kata-kata seperti ini ya, sebenarnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya. Jadi seperti itu. Jadi ada surat kita ini agak direndahkan sedikit dibanding, agak lebih sedikit ya dibandingkan dengan di posisi penghukum tadi. Jadi di posisi ini nantinya akan memiliki penilaian diri yang buruk juga tentang diri murid kita karena merasa tidak berharga dan telah mengecewakan misalnya orang-orang yang disayanginya. Kemudian kita lanjut lagi di posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita berada di posisi sebagai teman ya. Kalau di posisi ini tidak akan menyakiti murid,
tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman para guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Begitu juga guru di posisi ini bisa menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi kontrol guru ini sebagai teman, biasanya kita mengucapkan kata-kata seperti ini ya. Misalnya, ayo bantulah jadi bapak ya. Aku ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi itu salah satu contoh kata-kata yang diucapkan apabila kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman di sini adalah, nah di sini ada dampak negatifnya ya, ada dampak negatifnya. Jadi begini, di posisi kontrol guru ini sebagai teman itu kita dekat sekali ya dengan anak-anak kita. Ya tapi silakan jangan terlalu dekat sekali saja. Kalau dikasih hati, ya bisa jantung anak murid kita tersebut. Karena di sini bisa menimbulkan hal yang negatif. Ya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan namun lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Artinya di sini dia bisa saja kita dekati rangkul murid kita, tapi pasti kita bisa mengkoordinasikan karena yang paling negatifnya nanti si murid kita ini dapat negatifnya bisa saja satu guru yang mendengarkan, yaitu guru yang tahu negatifnya, misalnya guru yang lain tidak mau didengarkan perintahnya, begitu ya. Begitu kalau kita ini berada di posisi kontrol sebagai teman, seperti itu. Kemudian lanjut di pemantau. Di posisi kontrol guru ini sebagai pemantau, berarti kita mengawasi. Namanya kita harus pantau ya, berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya di posisi pemantau ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa, misalnya peraturannya apa yang akan dilakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan penyusunan catatan. Data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan misalnya stiker, slip, catatan, daftar cek. Dan posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya ini pemantau mengeluarkan kata-kata yang nadanya suara datar ya, bahasa tubuh yang formal. Selanjutnya kita berada di posisi yang terakhir ya, yaitu sebagai manajer. Posisi kontrol terakhir yaitu manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
silakan murid memperjuangkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini, jadi nanti aja manajer, posisi manajer akan hubungannya kembali kepada keyakinan kelas. Ini berhubungan sekali dengan keyakinan kelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi posisi manajer ini terkait dengan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di antara kelima kontrol ini, kira-kira mana yang paling baik antara kelima ini, mana yang paling bagus dilakukan sebagai seorang guru? Bisa diberikan jawabannya, Pak saja boleh. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Abdul, bahwa posisi yang paling baik di antara kelima ini adalah posisi sebagai manajer. Kalau misalnya belum bisa ke manajer, cukup jadi pemantau. Antara kedua ini, antara pemantau dan manajer itu hampir-hampir saja sama. Tapi yang paling baik sekali ini adalah manajer. Jadi itulah tadi beberapa 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita masuk di kita sampai di keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut untuk keyakinan kelas ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bisa memberikan alasannya. Mungkin Ibu Irma, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab atas pertanyaan yang diberikan kepada Pak Amir. Menurut saya, kalau peraturan kelas biasanya tertulis tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas, persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid selanjutnya akan ditaati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Ibu Asma atas jawaban yang telah diberikan. Ya, berikan aplaus. Ya, memang bahwa peraturan kelas itu
keyakinan. Jadi saya kembali bahwa kalau peraturan itu biasanya guru itu sendiri yang membuat, atau murid itu mau mendengarkan, mau menjalankan atau tidak, yang pastinya ini guru yang memutuskan. Tapi kalau di keyakinan kelas beda lagi dengan peraturan kelas, karena di keyakinan kelas ini hasil keputusan itu berdasarkan dari kesepakatan murid kita sendiri ya di saat membuat keyakinan kelas itu. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing murid-murid itu sampai terbentuknya keyakinan kelas. Di sini ada pengertiannya. Keyakinan kelas adalah penghindari dari kalimat-kalimat negatif. Seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar yang mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan yang kurang positif. Nah, di sini ada pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu harus lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupaya pengetahuan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Jadi biasanya ini keyakinan kelas dibuat di saat kampung pelajaran baru ya. Jadi saya mengimbau kepada bapak dan ibu nantinya apabila sudah memasuki tahun ajaran baru atau tahun pelajaran 2024-2025, maka segera membuat keyakinan kelas kita ini. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 insyaallah. Dan nantinya kami siap untuk membantu. Jadi saya dengan Pak Abdurrahman siap membimbingnya apabila ada hal-hal yang belum dipahami. Karena membuat keyakinan kelas itu sangat penting sekali ya. Karena dari dasar pembuatan keyakinan kelas itu maka anak-anak nantinya bisa langsung tercipta yang namanya budaya positif. Karena gampang dulu anak-anak itu untuk berbuat positif, pastinya akan timbul sendiri dengan adanya keyakinan kelas itu. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam pembuatan kelas itu nantinya ada yang namanya kalimat negatif ya, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Namun pada depannya nanti jika mungkin di kelas ya, kalau misalnya sudah ajaran baru atau biasa dikenal dengan di saat MPLS itu juga dilakukan pada saat itu untuk sekaligus pembuatan keyakinan kelas. Sini hanya memberikan secara lisan saja ya, namun prakteknya nanti kita akan ada di kelas. Jadi salah satu contoh kalimat negatif yang saya maksud tadi itu misalnya tidak boleh membuang sampah. So, ini saja saya kasih dulu satu kalimat negatif. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang bisa merubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Jadi contohnya seperti ini, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang di sini bisa memberikan apa kira-kira bagus kalimat positifnya? Ya, apa buat yang dibilang tadi? Apa yang ya. Ya, sudah ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, seperti itu ya kira-kira. Yang pasti di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Ya, jadi contoh
kata negatif itu seperti tidak, dilarang, itu semua masuk kata yang negatif. Jadi misalnya betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Bu Ariati bahwa buanglah sampah bertujuan. Jadi jaringan di kalimat negatifnya ada kata tidak. Jadi ini tidak dihilangkan, ya. Misalnya tidak boleh terlambat. Misalnya contoh, tidak boleh terlambat. Kata positifnya itu datang tepat waktu, seperti itu. Nah seperti itulah contoh pembuatan kelas nantinya. Nah di sini ada contoh keyakinan kelas di kelas 6. Ada kita bersikap baik dan jujur, kita saling mendengarkan, kita saling menghormati, mandiri dan bergotong royong. Jadi di sini saya lihat tidak ada kata menanya tidak atau dilarang. Yang pastinya kalau keyakinan itu intinya harus itu dimana kita pendek-pendek, yang penting maknanya kita sudah tahu, diusahakan pakai huruf besar. Setelah itu untuk proses menuliskan nanti mungkin kita berkolaborasi di waktu. Jadi di sini hanya saya menyampaikan tanggalannya saja. Setelah selesai itu yang pastinya di template tinggi ya, di dan dikasih tanda tangan murid kita. Jadi seperti itu untuk membuat keyakinan nantinya. Nah sekarang kita ada di materi terakhir kita yaitu di segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi sendiri merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi secara umumnya di sini berbicara masalah segitiga restitusi, kalau misalnya kita mendengarkan apa sebenarnya itu segitiga restitusi, kita ambil pengetahuan umumnya saja bahwa segitiga restitusi itu adalah pasti menyelesaikan suatu permasalahan. Itu jadi bisa katakan menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Misalnya ada anak-anak kita yang berpuasa, entah itu bau berkelahi dan sebagainya, kita mengadakan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah anak tersebut. Nah di sini ada tahapan-tahapannya, jadi dari 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian variasi tindak yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini. Jadi maksud dengan menstabilkan identitas ini berarti mengakui dan menghormati identitas seseorang yang terlibat dalam konflik atau pelanggaran. Tujuan dari institusi ini adalah untuk memastikan bahwa individu merasa dihargai dan diterima sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat. Itu pendidikan identitas. Kemudian variasi tindakan yang salah. Ini berarti mengakui bahwa tindakan atau perilaku yang melanggar aturan atau merugikan orang lain merupakan sebuah kesalahan. Dalam sisi ini penting untuk menunjukkan pengertian terhadap kesalahan yang dilakukan tanpa menghakimi atau menghina individu tersebut. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Ini mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan dan membangun keyakinan antara individu yang terlibat dalam konflik atau pelanggaran. Dalam sisi ini penting untuk mengembangkan komunikasi yang terbuka, mengakui perasaan dan kebutuhan masing-masing pihak dan bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan hubungan.
Nah ini sekali lagi menghasilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat usaha adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang di saat kita mau menyelesaikan, misalnya ada anak yang membuat masalah yang sebenarnya, apakah itu bertengkar teman-temannya, maka di dalam kelas tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Sebagai guru tidak langsung memberi hukuman. Dia jadi bapak ibu mau maksudnya kalau ternyata muridnya yang nantinya malas kerja PR, diusahakan dengan diberikan langsung berikan hukuman ataupun konsekuensi. Tadi saya lupa menyampaikan ya bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya, berbeda sampai bapak dan ibu menamakan bahwa sebenarnya hukuman itu dan hukuman dan konsekuensi itu sama. Jadi sampai sini saya akan kasih lagi pertanyaan kepada bapak dan ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh hukuman itu seperti apa dan konsekuensi itu seperti apa. Ya, terima kasih kepada Ibu Menteri. Di sini maksudnya kalau hukuman itu ya yang diberikan kepada anak didik kita ya misalnya atau begini menyuruh anak lari berkeliling di lapangan sebanyak 50 kali misalnya. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Terus sekali misalnya menyuruh anak kita untuk menulis kata saya tidak akan belanja bulan ini. Nanti dia disuruh menulis sebanyak 50 kali. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Jadi hukuman apabila hukuman itu dikatakan apabila tidak ada hubungannya dengan pelajaran pada saat itu, kemudian konsekuensi ada hubungannya pada pelajaran saat itu yang sejak mata pelajaran bahasa Indonesia dikasih PR untuk membuat puisi, akan tetapi tidak mengerjakan PR-nya, maka disuruh menulis seperti itu sebanyak 50 kali, maka itulah dikatakan sebagai konsekuensi. Kalau disuruh lari di lapangan di lapangan itu bersifat hukuman ya. Tapi di sini kembali lagi ke mata pelajarannya. Apabila penjas atau bijokan pada saat itu baru anak disuruh, maka itu bukan lagi dikatakan sebagai hukuman, tapi konsekuensi karena ada hubungan mata pelajaran pada saat itu. Seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kembali ke menunjukkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini kita tanya-tanya kepada anak-anak kita seperti ini, berbahasa itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak masuk itu. Jadi kata-kata itu yang harus diucapkan di saat kita menstabilkan identitasnya. Jadi di saat nanti Bapak dan Ibu nanti sudah saat mendapatkan anak murid yang berbuat salah atau melakukan hal-hal negatif, misalnya tadi seperti itu, bertengkar dan sebagainya, maka dipanggil menghadap ya, apakah itu mau sudah bermain atau sudah pulang, dipanggil secara empat mata misalnya seperti itu ya. Nah kita sedangkan seperti ini dan misalnya kalau bertengkar kita tanya mengapa bertengkar ya, seperti itu. Kalau misalnya anak itu menjawab dia mulai Pak Ibu, nah kita lagi baca bertanya tidak apa-apa manusia pernah bersalah, tapi bertengkar itu ada alasannya kan dan selanjutnya seperti itu. Bisa nanti ini diperhatikan
kita coba. Kemudian ada nanti validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip tetap berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kata-kata yang diucapkan itu seperti atau kalimat yang diucapkan seperti ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dia kalimat-kalimat seperti ini yang dilontarkan nanti di saat kita memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya tindakan yang terakhir atau tindakan yang ketiga ini pastinya kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya atau dari dalam. Jadi pertanyaan yang juga terjadi itu seperti apa keyakinan kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Jadi menanyakan keyakinan ini sangat erat sekali hubungannya lagi dengan sebuah keyakinan yang telah dibuat bersama di kelas dengan urusan yang ya. Jadi seperti itu untuk menerapkan pendidikan di sekolah kita ini. Apabila nanti suatu saat ada siswa kita yang melanggar, jadi kita langsung hukumnya atau memberikan sanksi-sanksi yang lainnya. Jadi kita dulu lakukan ketiga diskusi seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Di sini ada penutup. Jadi penerapan dalam penerapan program di sistem positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan dukungan yang diberikan oleh kami, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang kurang Bapak dan Ibu penjelasan ini, insya Allah kita nanti diskusikan, dan saya bersama Pak Fatul saya membantu ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan beribadah. Selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.